Nah, gini nih teman-teman tuh. Ini nanti kita tancap dengan batang. Kalau dia bawa batang begini, kita tancap dengan batang. Lanjutnya ini halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Ayu Ratna. Teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang perbanyakan tanaman begonia. Begonia itu tanaman yang karakteristik daunnya kebanyakan memiliki bulu ya. Kalau kita raba daun-daun begonia itu tekstur daunnya itu berbulu. Bulu-bulu halus itu ada yang terletak di permukaannya, ada juga yang di belakang daunnya. Tuh. Tiap begonia itu memiliki corak yang berbeda-beda. Ada yang seperti sayap, ada juga yang meliuk seperti layaknya keong. Tapi fokusnya kita itu biasanya lebih tertarik pada bentuk daunnya. Ini adalah begonia gantung saya. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial tentang perbanyakan begonia. Ini saya lakukan dengan stek batang waktu itu. Tapi kali ini saya akan menunjukkan bahwa begonia itu bisa diperbanyak dengan menggunakan daunnya. Nah, ini saya memiliki daun tua, tapi nggak tahu yang ini, mudah-mudahan berhasil. Ini sudah kelewat tua ya sebenarnya, tapi saya akan coba, saya akan tes, barangkali berhasil. Karena yang ini contohnya perbanyakan dengan daun seperti ini teman-teman, tapi kita harus sabar nunggunya selama kurang lebih 3 minggu ya. Nah, ini seperti ini hasilnya. 3 minggu itu baru keluar nih daun muda satu, dan yang di belakang itu ini keberhasilannya tergantung tingkat kesehatan daun ya. Nah, ini yang di belakang tuh, di belakang ini adalah batang yang patah, saya juga tancap. Dan ini daun juga, nih daun tuh. Ini akar teman-teman, nih akarnya. Tapi memang agak lama ya dibandingkan perbanyak dengan stek batang. Nih, ini yang putih ini adalah akar tuh. Ini yang putih, ini akar dari daun ini. Nanti kalau sudah berakar seperti ini, tidak lama lagi dia akan keluar tunas baru. Tuh. Oke, saya akan mempraktekkan saja ya bagaimana saya cara memperbanyak ini. Nih, si begonia saya di rumah dengan hanya memanfaatkan daun. Sebenarnya sama. Waktu itu peperomia saya juga di video sebelumnya, ini teknik memperbanyaknya juga sama loh teman-teman, menggunakan daun. Jadi jenis tanaman ini sama, bisa digunakan stek batang, bisa diperbanyak dengan menggunakan daun. Nah, di sini pemanfaatan daun bisa dilihat seperti ini, sudah lobang ya teman-teman. Ini juga nih lobang. Ini sebaiknya kita buang saja daripada dia merusak pemandangan dari teman-temannya ini. Jadi saya akan memanfaatkan ini. Nih, ini saya gunting ya. Ini saya gunting saja biar nanti muncul daun baru. Bahkan nih seperti ini dia sudah mengeluarkan bunga. Jadi nutrisinya tidak lari ke daun yang rusak, agar tanaman begonia saya yang ini yang masih kecil, masih anakan ini fokus untuk memproduksi bunga dan daun baru. Ini saya sudah punya dua bibit begonia. Ini juga begonia keong. Ini juga sudah hitam, jadi sebaiknya kita melakukan pembibitan dengan daunnya. Oke, saya akan gunting juga nih teman-teman. Nih begonia keong saya, kita gunting di sini saja. Bismillah. Oke. Nih, kita mendapatkan, nih daunnya patah teman-teman. Oke, nih saya dapat bibit
begonia keong. Dan kita bisa coba ini ya, kita coba satu daun yang tua. Ini daun tuanya nih. Oke. Nih, ini sehat teman-teman. Ini daunnya sangat sehat. Yang ini lebih tua. Tuh. Ini sudah bolong-bolong waktu itu, makanya saya tancap saja. Nih, dan sudah mengeluarkan daun kedua nih teman-teman tuh. Ini yang merah di dalam, yang satunya sudah agak besar. Ini akarnya sudah kuat loh, nih sudah nggak goyang-goyang bagaimana. Sedangkan yang baru keluar akar tadi, yang daun ini itu masih agak layu, belum sesegar ini. Kalau ini sudah segar. Oke, saya tunjukkan cara perbanyakannya teman-teman. Kita siapkan dulu media tanam. Media tanam di sini saya menggunakan campuran sekam ya teman-teman. Lalu saya menggunakan gunting. Nih guntingnya bila perlu harus bersih ya, dipastikan bersih. Nih sebenarnya terlambat saya tanam nih teman-teman. Saya ambil bibit tapi terlambat nanam, jadi seperti ini dia. Nih tapi tetap saya akan tanam, barangkali rezeki ya, dia bisa tumbuh. Tapi saya sarankan menggunakan daun yang masih sehat ya teman-teman, karena kemungkinan untuk hidupnya itu lebih besar. Ini sudah agak layu, tapi saya akan coba. Nanti saya akan mereview hasil dari tanam daun yang kali ini kita lakukan. Oke, caranya seperti itu tadi teman-teman nih. Ini tetap akan ditancap beserta batang-batangnya, walaupun sedikit loyot, nggak apa-apa. Kita coba aja ya, aji mumpung. Barangkali bismillah, barangkali kita bismillah aja, barangkali rezeki ya. Nah, saya bagi menjadi bagian-bagian kecil seperti ini teman-teman. Saya gunting. Nih, kita gunting. Guntingnya kayak gunting sayur ya teman-teman. Tuh, seperti ini. Oke, sudah. Begitu pula kita lakukan pada bibit yang lainnya. Nah, gini nih teman-teman tuh. Ini nanti kita tancap dengan batang. Kalau dia bawa batang begini, kita tancap dengan batang. Selanjutnya ini begonia yang ini gampang sih tumbuhnya teman-teman. Nah, yang ini saya lakukan satu lembar full nih, karena saya masih punya banyak stok untuk begonia gantung yang saya perbanyak dengan stek batang. Jadi saya belum memperbanyaknya lagi dengan menggunakan daun. Biasanya yang menggunakan daun begini ini adalah begonia yang agak mahal ya, yang mahal di pasaran. Jadi biasanya kita irit-irit bonggol, jadi kita eksekusi daun saja gitu. Nah, ini yang wings bisa kita tancap banyak, bisa juga tidak. Oke, ini saya bagi dua saja, masih banyak saya punya. Nah, ini yang keong nih. Ini kita akan eksekusi yang keong sekarang. Ini cantik sekali nih teman-teman. Ini daunnya masih segar. Ini daunnya sudah terlambat untuk membibit. Seharusnya kemarin nih saya buat tutorial, tapi tak mengapa, nanti kita tancap aja, barangkali dia masih bisa hidup. Ini adalah sebenarnya ini daunnya red chili teman-teman tuh. Ini begonia red chili yang layu, tapi terlambat membibit. Oke. Kita udah punya banyak bibit ya teman-teman. Ini si keong. Bismillah, kita gunting ya. Mudah-mudahan dia numbuh banyak daun, numbuh banyak bibit. Oke. Jadi kalau ada kalian punya ini teman-teman, daun begonia rusak, daripada dibuang ya, coba saja teknik ini, maka kalian akan mendapatkan begonia bibit baru. Oke, saya sudah mendapatkan banyak sekali bibit tanaman baru teman-teman. Nah, yang harus kita lakukan adalah nih, kita
tancapkan satu-satu seperti ini ya. Cara nancapnya begonia itu hidupnya itu bisa dari depan sini, bisa dari belakang sini. Jadi nanti misalkan ini kalian nancapnya kan gini, nancapnya dikasih berdiri ya, diberdiriin. Posisi nancapnya diberdirikan tuh seperti ini. Jangan rebah ya, seperti ini. Saya tidak rebahkan tuh. Saya posisi berdiri, tancap berdiri. Jadi tumbuhnya bisa dari depan sini. Dan biasa juga muncul tunas dari belakang sini teman-teman. Jadi yang khusus ini kebetulan dia munculnya dari depan. Jadi nanti ini bisa dari belakang, bisa dari depan. Oke, tancap lagi. Ini tinggal kita berbariskan saja. Media tanamnya boleh apa saja teman-teman. Kalau kalian memiliki humus, itu lebih cepat biasanya menggunakan humus dibandingkan menggunakan sekam ya. Tapi saya tidak punya humus, media tanam humus saya nggak punya, jadi saya pakai yang ada saja, sekam. Itu sudah cukup untuk membuat begonia ini tumbuh. Oke. Kita deretkan satu-satu teman-teman, nggak apa-apa ya menggunakan keranjang seperti ini. Kalau kalian punya pot boleh, pot yang seperti itu muatnya juga banyak kalau kalian mau, tapi sayang ya kalau masih pembibitan kita sudah menggunakan pot. Jadi lebih baik gunakan keranjang yang agak lebar begini, yang nampung banyak bibit. Kalau tidak, jika tidak kalian bisa menggunakan polybag seperti ini, yang kecil ini kalian bisa gunakan, ini efektif juga. Jadi kalau kalian tidak memiliki pot itu bukan sebuah kendala ya teman-teman, kita bisa menggunakan apa saja. Ini jangan terlalu ditenggelamkan ya teman-teman, cukup dibiarkan mereka menyentuh tanah, itu sudah cukup. Jangan ditenggelamkan daunnya, cukup ditancap sedikit saja, nggak ditenggelamkan full ya. Nah, kita berusaha mencari kira-kira bagian mana yang masih bisa ada tanda-tanda kehidupan. Tuh. Seperti itu, nih kita sudah banyak sekali mendapatkan bibit. Ini dari berbagai macam jenis begonia, bisa kita jadikan satu saja di sini, di satu tempat, untuk tempat tumbuhnya mereka. Nanti kalau sudah berhasil numbuh akar, barulah kita pisahkan. Jadi tak mengapa rame-rame dalam satu tempat teman-teman, biar mereka nggak kesepian ya. Nah ini sebenarnya red chili nih teman-teman, tapi dia loyot kemarin, jadi sudahlah saya tes untuk tancap, barangkali rezeki tumbuh, bisa jadi bibit baru. Nah ini si primadona saya tancap di paling depan. Ini bisa nancapkan ininya, batangnya, bisa juga kenakan daunnya sedikit. Ini bisa kita selang-seling berbagai macam corak. Nah ini yang hidup tadi teman-teman nih, ini jenis yang begonia gantung. Nih, saya numpangkan di sini aja nggak apa-apa, berhubung ini sudah berakar jadi saya pisahkan saja di sini. Nih, kita tumpangkan pada polybagnya. Oke teman-teman, cuma seperti ini cara penanamannya. Selanjutnya kalian cuma tinggal semprot pakai spray biar nggak terlalu becek, lalu kalian tempatkan di tempat yang teduh. Setelah menunggu 3 minggu, jadi harus sabar ya, ini hasilnya ini bisa 3 minggu sampai 1 bulan, tapi ciri-ciri kehidupan itu sudah terlihat dari 2 minggu. 2 minggu itu kita sudah tahu mana yang kira-kira akan berhasil stek daunnya, mana yang gagal. Kalau gagal itu dalam 2 minggu mereka sudah menghitam, daun-daun ini sudah menghitam.
Tapi kalau 2 minggu dia sudah berhasil, ciri-cirinya seperti daun saya yang tadi nih. Dia nggak menghitam, dia tetap memiliki warna seperti nih, seperti aslinya. Dan setelah 3 minggu taram, seperti inilah jadinya. Oke, kalian harus sabar. Ini nggak usah dipupuk dulu, nggak usah diapa-apakan, cuma cukup di spray saja. Spraynya pun kalau kalian menempatkannya di tempat yang teduh itu 2-3 hari baru di spray lagi, bukan tiap hari ya, takutnya nanti mereka loyot. Jadi seperti itu. Mudah kan teman-teman? Oke, nanti kita akan review ya bagaimana hasil dari perbanyakannya ini. Sampai jumpa lagi 3 minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.